Dua. Selamat siang, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ruslan Abdul Ghani sebagai mediator yang telah dipilih Bapak dan Ibu. Selanjutnya kepada Bapak dan Ibu saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Pak Arkan sebagai pemohon dalam kasus ini. Dan perkenalkan, nama saya Tajhaura Arieta sebagai termohon dalam kasus ini. Baik, jika begitu, dikarenakan Bapak dan Ibu sudah bersedia proses mediasi ini, maka mari kita langsung. Pertama-tama saya ingin menjelaskan bahwa mediasi yang Bapak dan Ibu tempuh saat ini tidak lain merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan. Kesempatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Hal ini sesuai dengan yang tercantum pada pasal 1 ayat 7 Perma nomor 1 tahun 2008. Adapun saya sebagai mediator merupakan pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara yang memaksakan sebuah penyelesaian. Di dalam pelaksanaan mediasi kita juga mengenal adanya prinsip-prinsip dalam mediasi, yaitu antara lain yang pertama imparsial, yang berarti tidak memihak atau netral. Yang kedua, tidak punya hak memutus karena keputusan diambil berdasarkan kesempatan para pihak. Berikut yaitu kerahasiaan, seluruh yang terjadi dalam mediasi sifat rahasia. Dan yang terakhir adalah kaukus. Artinya jika diperlukan mediator dapat melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak, baik untuk mempersingkat waktu. Saya akan bacakan tata tertib selama melakukan proses mediasi atau perundingan hari ini, yaitu para pihak berbicara secara bergantian setelah dipersilahkan mediator. Yang kedua, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Ketiga, para pihak tidak saling menyerang balik secara kata maupun fisik. Yang keempat, tidak merokok. Yang kelima, tidak menggunakan handphone. Yang keenam, tidak merekam isi pembicaraan. Baiklah, apakah Bapak dan Ibu setuju dengan kesepakatan terhadap tata tertib tersebut? Ya, saya setuju. Ya, saya setuju. Baiklah, jika begitu, bagaimana kalau kita mulai dengan mendengarkan keterangan dari Bapak terlebih dahulu? Apakah Bapak dan Ibu setuju? Iya, saya setuju. Ya, saya setuju. Silahkan, Bapak. Jadi begini, Pak. Saya di sini sebagai suami yang memiliki istri dari pernikahan yang selama 3 tahun ini. Saya sangat merasa keberatan dengan kegiatan tugas kerja istri saya. Saya tahu istri saya ini sebagai dokter, yang mana dia suka pergi tugas ke luar kota, tetapi saya juga sebagai suami yang ingin mendapatkan perhatian dari istri. Saya ingin dilayani sebagaimana hak suami, tetapi istri saya ini sibuk sekali sehingga tidak bisa menjalankan apa yang menjadi kewajibannya sebagai seorang istri. Saya juga sudah cukup memberi perhatian dan bersabar terhadap kegiatan istri saya tersebut sampai di mana titik kesabaran saya benar-benar diuji. Istri saya baru pulang tugas dari luar kota, tiba-tiba harus berangkat lagi ke Aceh dan meninggalkan saya lagi. Ya, tapi kan saya sudah bilang kalau saya pergi hanya 5 hari ke Aceh untuk melaksanakan tugas. Setelah itu, saya bisa mengambil cuti kerja. Hah? Hanya 5 hari? 5 hari itu
Kan waktu yang cukup lama menurut saya. Ya, bagaimana? Mohon maaf Ibu, sebelum mediasi dimulai, tadi mediator telah menyampaikan selama melakukan mediasi, diharapkan Ibu agar dapat berbicara secara bergantian setelah dipersilahkan oleh mediator. Mari kita dengarkan terlebih dahulu alasan Bapak sehingga selesai, bukan begitu Pak, Bu? Ya, baik, Pak. Iya Pak, benar Bu. Jadi Baik, silakan begini. Bapak. Oh, iya Pak, jadi begini. Istri saya kan meninggalkan saya lagi untuk kesekian kalinya. Bukankah hak dan kewajiban suami istri sudah diketahui dan dipahami sebelum terjadinya akad itu terjadi? Saya sudah memberikan nasihat sebaiknya seperti ini. Tapi masih saja seperti itu, lebih mementingkan pekerjaannya. Sudah Pak, terima kasih. Baik, setelah kita mendengarkan penjelasan dari Bapak, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Silahkan Pak, kepada Bapak. Silahkan Nah, Pak. iya terima kasih Pak. Kan gini Pak, berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI dalam bab 7 kan pasal 77 sampai pasal 84. Yang salah satu isinya pasalnya adalah suami istri wajib saling cinta, mencintai, hormat, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu dengan yang lain. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Jadi saya menggugat istri saya pun berdasarkan ini. Baik, kita sudah mendengarkan alasan dari Bapak. Bagaimana tanggapan Ibu setelah mendengarkan alasan Bapak? Silahkan Ibu. Ya, baik. Setelah saya mendengarkan penjelasan dari suami saya memang berprofesi sebagai dokter dan merasa terlalu mementingkan pekerjaan saya dibandingkan suami saya sendiri. Setiap ia menasihati saya selalu melawannya karena berpikir saya harus menyelamatkan orang-orang sakit yang membutuhkan pengobatan dari saya. Selain itu juga untuk mencapai mimpi kita membangun rumah tangga tinggal sendiri, saat ada tugas pergi ke Aceh selama 5 hari sebelum mengambil tugas itu, saya sudah berkeinginan setelahnya mengambil cuti agar saya dan suami bisa menghabiskan waktu bersama tanpa ada gangguan. Untuk selanjutnya, jika masih diberi kesempatan, saya akan mengatur waktu dengan sebaik mungkin agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Begitu, Pak. Baiklah, setelah saya mendengarkan penjelasan dari pihak penggugat dan tergugat, saya menemukan kesepahaman awal, yaitu yang pertama, Bapak dan Ibu menginginkan hubungan baik. Yang kedua, Bapak dan Ibu menginginkan agar masalah ini cepat terselesaikan. Bukan begitu, Pak, Bu, yang dimaksud? Iya benar Pak. Baiklah, seperti yang Bapak sampaikan bahwa Bapak ingin Ibu menjalankan kewajiban sebagai istri dan Ibu bisa mengatur pekerjaannya dengan baik. Selanjutnya, seperti yang telah Ibu sampaikan bahwa Ibu bekerja demi menyembuhkan banyak orang yang kemudian mengharuskan pergi tugas keluar kota dan akan mengatur waktu dengan sebaik mungkin. Jadi apa yang Bapak dan Ibu inginkan, alangkah baiknya didiskusikan kembali terkait pekerjaan Ibu sebagai dokter, dan Bapak juga harus memahami karena sebagai suami dari seorang dokter yang sudah pasti akan sering ditinggal pergi tugas oleh istri untuk menyelamatkan pasien. Baik, saya akan bertanya apakah Ibu menginginkan kembali untuk bersama? Iya, saya memang menginginkan itu lagi. Apakah Bapak juga menginginkan untuk bersama lagi? Iya Pak, saya juga menginginkan bersama lagi, tapi saya ingin istri saya bisa mengatur waktu saja gitu. Kerja dan mau berjanji akan melayani hati saya, terutama berjanji untuk menjalankan
kewajibannya dan hak seorang istri. Seperti itu, Pak. Oke, apakah Ibu ingin menuruti permintaan dari Bapak? Ya, insya Allah saya akan berjanji dan menuruti kesalahan dan saya minta maaf sebesar-besarnya kepada suami saya. Baik, Bapak dan Ibu, karena sudah ada niat baik dari masing-masing, yaitu kembali membangun dan menumpuk rumah tangga yang harmonis, maka kita cukupkan pertemuan mediasi ini sehingga semoga kedepannya ditambah kesabaran, keikhlasan dari masing-masing dan menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Amin, amin. Terima kasih, Pak. Baiklah, kita akan membuat perjanjian perdamaian yang mana nantinya dalam perjanjian tersebut Bapak dan Ibu akan menandatanganinya, dan apabila Ibu ingkar janji maka Bapak bisa mengajukan gugatan kembali. Nanti perjanjian tersebut akan dikukuhkan oleh majelis hakim menjadi akta perdamaian. Baik, Pak. Baik, Pak. Sudah, sekian mediasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.